safety faktornya akan lebih tinggi lagi. Nah, dari sini kelihatan ya, terasa membekak gitu ya. Kita melaksanakan hobi dengan posisi yang aman, tidak terjadi apapun, sehingga hobi kita menjadi berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dimito. Selamat berjumpa kembali. Konten yang membagikan atau sharing tentang hidrolik, pneumatik, di samping beberapa konten PCP. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana caranya kita melakukan perawatan terhadap breathing apparatus atau tabung scuba yang dipergunakan untuk diving, atau mungkin yang kita manfaatkan sebagai kebutuhan kita untuk keperluan hobi dalam bidang PC. Jadi kita lihat di sini, jadi dalam arti perawatan di sini bukan berarti merawat seperti merawat mesin dan lain-lain, tetapi kita itu hanya bisa merawat dengan cara kita melakukan inspeksi secara rutin. Dari inspeksi itu nanti kita akan mengetahui sejauh mana perubahan daripada ukuran atau dimensi dari sebuah tabung komposit ini. Jadi, sebagai contoh saja, si pembuat biasanya untuk melakukan produksi ini biasanya ada kode ya. Kita lihat sebagai contoh saja di sini. Nah, ini sebuah tabung dengan ukuran diameternya itu 51 ya, panjangnya kurang lebih sekitar 350. Nah, ini sudah ada. Nah, kita lihat di sini pressure test by United States Department of Transportation ya. Ini kita anggap tulisan itu betul-betul ini tabung ini buatan United States ya. Nah, terlepas dari ini palsu atau enggak ya. Nah, di sini ada beratnya 0,58 kg. Kemudian volumenya 460 cc, dimensinya 50,5 kali 358 mm. Ini biasanya dalam sebuah tabung itu sudah ada. Kemudian di sini ada working pressure atau service pressure itu 3000 psi. Nah, test pressure-nya ada di 5000 psi. Jadi tes pressure PSI di 5000 psi itu adalah batas sebelum menuju ke plastis. Jadi kalau kita lihat sebuah baja atau apa, kita uji tarik dan lain-lain sampai dia plastis, itulah tes pressure-nya. Plastis itu jadi dia kalau melakukan pemelaran dia sudah tidak kembali lagi. Nah, beda sebelum melewati batas plastis, biasanya sebuah material itu bisa kembali lagi meskipun tidak 100% kembali ya. Ini tidak boleh dilebihi, pengisiannya melebihi dari yang ada disyaratkan gitu. Jadi kalau sudah di sini 5000 psi dengan faktor keamanan yang ditetapkan oleh tabung ini, kita hanya diizinkan di 3000 psi. Memang kadang-kadang sahabat ada yang mengisi lebih dari 3000 psi. Nah, dengan mencoba 4000 psi dan ini memang masih aman. Tapi dari safety faktornya kita sangat berisiko. Yang namanya udara tabung ini dengan di dalamnya di sini sudah ada tekanan tinggi, nah, itu akan berbeda. Nah, di sini udah ada kode tabungnya, kode serinya dan lain-lain. Jadi kalau ada misalkan terjadi kerusakan atau terjadi asiden dan lain-lain, nah, ini kita bisa komplain ini berdasarkan nomor seri tabung sekian berapa. Nah, demikian juga untuk yang ini. Nah, yang ini kita lihat ya. Nah, ini dibuat di China ini, Taiwan atau China ini. Yang alas teknologi komposit cylinder valve breathing apparatus. Sebenarnya tujuan utama ini untuk keperluan diving. Jadi modelnya sudah ada, kemudian tahun pembuatannya juga sudah ada. Nah, lihat di sini ya. Jadi tahun pembuatan ini dibuat bulan 6 2016 dengan volume 3 liter. Ya. Kemudian kontennya itu adalah udara yang bertekanan. Nah, di sini ada inspeksi
waktunya itu 3 tahun sekali diinspeksi, itu harus dilakukan inspeksi. Nah, kemudian ini beratnya itu, dan treatnya juga ada di sini M18 kali 1,5. Nah di sini itu ada juga sama gitu. Kalau kita lihat dari sini, nah, itu tes pressure-nya itu di 50 megapascal. 50 megapascal itu sama dengan 7.250 psi. Ya. Nah, service pressure atau working pressure-nya di 30 megapascal. Berarti safety factor untuk tekanan udara ini memang betul-betul tinggi. 50 ya sekitar 60% lah, 40 safety factornya 40 dengan garansi itu 15 tahun ya. Ini sudah ada. Jadi kalau ini tahun 2016 dibuatnya, berarti sekarang 2020 berarti sudah usianya sudah 4 tahun. Jadi kalau ini garansi 15 tahun kurang 4 tahun berarti 9 tahun 11 tahun lagi ini masih bisa nih. Nah, itu ya sahabat ya. Nah, di sini yang perlu dilakukan adalah kita menandai. Jadi setiap poin-poin ini kita tandain semua. Kita tandain semua. Ini sebagai tolak ukur buat kita nanti. Nah, seperti ini misalnya kita tandain. Nah, kita lihat di sini. Saya sudah siapkan dan checklist saya itu tahun 2019. Sengaja ini sudah saya siapkan untuk keperluannya ya. Jadi ini manufaktur 2016, garansi 15 tahun, inspeksi durasi 3 tahun. Jadi setiap 3 tahun sekali harus dilakukan inspeksi. Tes pressure-nya 550 MPa, itu service pressure-nya 30 MPa. Diameternya itu 112 kali 450. Ini kode serinya udah saya buat ini. Ini sahabat, ini tanggal 4 bulan 6 2019 kita sudah ukur, tanggal 1 bulan 2 2020 juga sudah kita ukur. Ini kita lihat di sini ternyata terjadi perubahan dari waktu ke waktu karena memang selalu diisi. Nah, mungkin kalau sahabat nyimpan tabung ini posisi dalam keadaan kosong tidak terlalu signifikan ya. Tapi kalau ini dalam keadaan isi itu perlu dilakukan pengecekan secara rutin karena konstruksi dari komposit ini kan dibuatnya ini menggunakan serat nih, dilipat, dililit semuanya dililit. Ini ringan sekali, jadi beratnya juga sangat ringan, cuman 2,1 kg beratnya ya. Jadi yang pertama kita akan bandingkan ini setiap ini 3 tahun sekali, tapi saya dalam rangka supaya ini betul-betul aman, safety, ini biasanya saya lakukan 6 bulan sekali. Nah, ini udah saya kasih tanda. Ini kita ukur untuk yang poin 1 ini saya kasih tanda. Itu sekarang ukurannya ini sahabat lebih bagus pengukuran menggunakan mikrometer ya, karena nggak ada saya menggunakan sigma. Nih kita lihat dari sini poin 1 itu sekarang sudah terjadi 110,3 ya, 112 sorry, 0,3. Jadi ini tanggal 18 bulan 10 ini plus 0,3. Poin 2 kita ukur 114,1. Nah ini plus 0,1 ya. Sekarang pada titik 3,3 nih, jadi udah plus 0,3 nih ya, 0,3. Poin 4 bagus, penting banget ini buat kita, 0,4 ya, 0,4. Nah di sini sudah terjadi plus 0,4, 0,4. Poin 4, 1, 2, 3, 4, 5. Poin 5 114,3 plus 0,3. Poin 6 titik 6 kita ukur 0,1 plus 0,1 ya.
poin 7. Ya lagi ini udah 0,3 plus 0,3. Nah, yang poin 8 titik ke 8 110,2 plus 0,2. Nah ini tekanan sama, ini tekanan adalah 3600 PSI. Jadi kita bisa ukur 3600 PSI. Ini berarti usianya sekarang udah 4,4 tahun ya. Jadi sahabat, jadi dengan seperti ini kita sudah bisa melihat ya. Kalau kita lihat dari perkembangan tahun ke tahun ya, kita lihat di sini untuk 2019 ini udah ke 2020 bulan 2 ini udah 8 bulan, 2020 bulan 2 sampai 20 8 bulan juga ya. Ini terlihat bahwa selama 1,5 tahun ini sudah mulai mengalami perubahan. Yang pertama ya, untuk poin 1 ini sudah lebih 0,3, poin 2 0,1, poin 3 0,1, poin 4 0,2, poin 5 0,1, poin 6 0,1, poin 7 0,3, poin 8 0,3. Jadi si tabungnya tadi sudah mengalami nggak flat ya, sudah mulai berubah. Nah, ini karena tekanan. Nah, disinilah perlunya kita melakukan pengetesan atau pengecekan atau inspeksi secara rutin, sehingga kita bisa memprediksi kira-kira posisi tabung ini aman apa enggak gitu ya. Jadi kita lihat di sini, berarti sini ini sudah mulai nggak rata. Kalau kita ukur di sini flatnya udah nggak rata. Nah itu sehingga kita bisa mengetahui nanti waktu ke waktu ya, berapakah kira-kira ini terjadi mengembang ya, sehingga kita bisa mengetahui secara lebih awal kira-kira bagaimana aparatus breathing atau tabung komposit kita, apakah masih aman, apakah masih enggak. Kalau kita lihat garansinya di sini 15 tahun, berarti sudah terpakai 4,5 tahun, berarti kita tinggal nunggu 10 tahun 6 bulan. Ya, kita lihat di sini. Ini karena saya tahun 2019 belinya, ini produksinya 2016. Saya berarti mulai melakukan pengisian ini di tahun 2019 dan ini jarang sekali kosong. Selalu saya isi. Paling rendah standby itu posisi di 2000 PSI. Ya, ini hampir 3 tahun ini selalu bertekanan. Ya, jadi ini sudah mengalami pengembangan di ujung sini. Di ujung ini udah besar, ya. Kemudian di sini 0,1, 0,1, di sini 0,2. Nah, di sini 0,1, 0,1. Nah, di sini 0,3. Dan yang di ujung sini adalah 0,2. Ya, karena memang ini agak ngembung gitu ya, agak ngembung. Nah, agak ngembung. Nah, itu kira-kira sahabat, bagaimana caranya kita melakukan inspeksi sebuah tabung komposit supaya kita mengetahui perubahan-perubahan diameter yang ada di sini, sehingga kita bisa memprediksi harus berapa kita lakukan pengisian. Jadi meskipun di sini working pressure-nya 4.350 PSI, tapi saya nggak pernah berani melebihi 4.000. Saya hanya berani di sini di bawah 4.000. Nah, paling seringnya di 3.600. Berarti apa? Kan safety faktornya akan lebih tinggi lagi. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi apa-apa, kecuali kalau di sini terjadi jatuh atau cacat, itu memang bahaya. Diusahakan ini selalu diperiksa secara rutin. Nah, dari sini kelihatan ya, terasa. Nah, pada poin yang 3 itu ada sedikit membengkak gitu ya. Ya sahabat, mudah-mudahan bermanfaat dan kita melaksanakan hobi dengan posisi yang aman, tidak terjadi apapun, sehingga hobi kita menjadi berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.